Makanya mati terbaik itu moksa. Supaya bisa moksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan utuh kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerogo sukma, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukma. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet. Dijak mencintai perempuan, namanya pelet. Itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko, maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset dari Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Al-Kamdu. Ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Umu. Robbil Alamin keluarnya Robbil Ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana. Dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq, makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan, tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra ngerogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solo Tigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi punya putra Kiai Hashim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hashim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan.